Oke, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya, yaitu kita bahas terkait dengan bagaimana risk plan ataupun daftar resiko atau masalah yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung dan bagaimana menangani terkait terjadinya resiko tersebut. Nah, untuk ini langkah-langkah yang kita butuhkan ada 3, yaitu yang pertama adalah bagaimana membahas potensi daripada resiko tersebut untuk yang akan muncul. Kemudian kita melihat dari sisi estimasi daripada rating tiap resiko ataupun masalah yang akan kita temukan, dan yang terakhir adalah bagaimana kita membuat sebuah risk plan untuk mengatasi ataupun mendapatkan solusi dari bagaimana membahas resiko dari masalah yang akan mungkin muncul ketika kita melaksanakan proyek tersebut. Oke, yang tadi adalah bagaimana contoh daripada kita membuat sebuah tabel untuk bagaimana mengestimasi sebuah resiko ataupun masalah, dan di sini kita bisa lihat juga adalah dari sisi bagaimana sumber daya manusianya, kemudian komponen-komponen daripada perangkat lunak yang akan dibangun, kemudian terakhir adalah piranti perangkat lunak ataupun perangkat keras yang akan digunakan untuk membantu dalam hal tools pembuatan perangkat lunak tersebut. Oke, dari sisi sumber daya manusia, ini yang dibutuhkan adalah bagaimana untuk melihat posisi organisasi tersebut baik, yaitu ketika ada manajer, kemudian ada perekayasa perangkat lunak yang senior, dan yang ketiga adalah ada orang yang specially terhadap telekomunikasi, kemudian database, client server, network, dan lain-lain. Nah, sumber daya manusia di sini adalah sumber daya yang menjadi komponen utama yang kemudian akan menempati posisi organisasi. Dari sisi manajer, kemudian perekayasa perangkat lunak yang senior ataupun bisa dikatakan sebagai manajer senior, kemudian adalah orang-orang yang punya kapasitas ataupun punya keahlian di bidang telekomunikasi, database, client server, network, dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk komponen perangkat lunak sendiri, ini yang reusabilitas yaitu di mana kita melakukan pemahaman mengenai kreasi dan penggunaan daripada blok bangunan daripada perangkat lunak yang terdiri daripada 4 kategori. Yang pertama, component of the self, ya. Di sini adalah perangkat lunak yang didapat dari pengembangan yang telah dilakukan secara internal untuk proyek yang sebelumnya. Nah, yang kedua adalah komponen full experience. Nah, di sini adalah kita melihat dari sisi bagaimana spesifikasi, kemudian kode, kemudian desain ataupun bagaimana pengujian data dilakukan yang sudah ada yang dikembangkan oleh proyek yang lalu yang serupa dengan perangkat lunak yang sekarang akan dibangun pada proyek yang saat ini. Jadi kita juga harus melihat bagaimana yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yang hampir mirip dengan proyek yang akan dilakukan dari sisi spesifikasi, kemudian source code-nya, desainnya, dan pengujian data yang akan diambil sebagai salah satu referensi untuk proyek yang dilakukan saat ini. Komponen partisial daripada experience. Nah, kalau di sini yang dimaksud daripada komponennya itu yang pertama adalah aplikasi, kemudian ada code, kemudian ada desain ataupun data pengujian yang ada pada proyek yang lalu, dan kemudian dihubungkan dengan perangkat lunak yang ada yang saat ini sedang dibangun tapi masih membutuhkan modifikasi yang substansional. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana kita melihat ada komponen-komponen yang kemudian akan membantu ataupun yang akan digunakan untuk kita melakukan modifikasi pada perangkat lunak yang sekarang sedang dibangun. Terdiri dari bagaimana kita menggunakan aplikasi, kemudian kodenya, desain, ataupun data pengujian-pengujian yang sudah dilakukan sebelumnya yang kita bisa adopsi untuk kita pakai di perangkat lunak yang sekarang yang akan dibangun. Oke, kemudian yang terakhir adalah komponen baru. Nah, komponen baru di sini adalah komponen perangkat lunak yang harus dibangun oleh tim yang sesuai dengan kebutuhan dari proyek yang saat ini. Nah, ini harus dilihat daripada analisa proyek yang akan dibangun dari sisi kebutuhan fungsional dan non fungsional. Oke, untuk materi kali ini alhamdulillah sudah selesai. Semoga ini bermanfaat, dan mungkin adik-adik jika ada nanti yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan dengan saya, boleh langsung di channel di bawah ini, dan alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.